Selamat datang di sesi pembahasan kita hari ini. Kita mau bedah satu kisah transformasi yang, dramatis banget nih. Perjalanannya Alex Hormozi. Alex Hormozi ya, Ya, yang bukunya 100M Offers itu kan? betul. Kita mau lihat gimana dia bisa bangkit dari kondisi finansial yang, bener-bener di ujung tanduk pas malam Natal 2016 sampai sukses luar biasa. Sumber kita yaitu kutipan dari bab 1 bukunya. Oke, jadi fokusnya di bab awal ini ya? Iya, kita mau coba pahami konteks jatuhnya dia, terus faktor apa aja yang bikin dia bangkit, dan terutama kita coba gali prinsip di balik strategi andalannya, Grand Slam Offer atau penawaran gemilang. Dari dampak yang dia ceritain di bab ini sih. Menarik. Penawaran gemilang ya? Oke, kita langsung aja ya. Jadi puncaknya itu di malam Natal 2016. Buat Hormozi, ini jauh dari damai. Justru titik kulminasi tekanan berat banget. Tekanan kayak gimana tuh? Stresnya paha banget sampai detak jantungnya itu stabil di 100 denyut per menit. Itu kan hampir 2 kali lipat normal buat usianya ya. Ini udah sinyal bahaya banget sih. Wah, 100 BPM terus-menerus, itu indikator fisiologis stres kronis yang jelas banget ya. Bukan cuma gugup biasa itu. Iya kan? Ini nunjukin kondisi tekanan psikologis yang udah mendalam, udah lama berlangsung gitu. Bahkan sebelum krisis utamanya datang. Kebayang sih gimana tekanan internalnya numpuk terus. Nah, benar. Dan tekanan itu akhirnya meledak pas malam Natal. Coba Anda bayangin, lagi malam Natal, dapat telepon. Kabar baik. Jauh dari itu. Malah dapat kabar kalau dana bisnisnya dia sekitar $120.000 itu dibukukan. Ditahan selama 6 bulan. Alasannya, katanya ada aktivitas tidak wajar. Waduh, $120.000 itu gede banget ya, apalagi ditahan 6 bulan. Iya, padahal di rekeningnya dia itu cuma sisa sekitar $23.000, sementara dia harus bayar komisi salesman $22.000. Segera. Astaga. Jadi tinggal $1.000-an gitu dong, buat operasional dan hidup. Persis. Situasi panik total dan ini terjadi di hari yang harusnya paling tenang, malam Natal. Kondisi kayak gitu bener-bener mencekik sih. Krisis arus kas, apalagi pas ada kewajiban mendesak kayak komisi gitu. Itu mimpi buruk pengusaha banget. Mana kejadiannya pas malam Natal lagi ya, itu nambah beban emosionalnya pasti luar biasa. Ini bukan cuma soal angka, tapi timingnya itu loh. Parah sih, bener-bener waktu yang paling nggak tepat. Tepat. Ironisnya lagi nih, ini kejadian cuma beberapa minggu setelah dia ambil langkah berani. Dia jual 5 dari 6 gym miliknya. Oh iya, buat apa itu? Buat modal usaha barunya, gym launch itu. Jadi dia baru aja korbanin aset buat dapat modal, modalnya malah dibekuin. Aduh, apes banget itu. Udah jatuh ketimpa tangga ya? Belum selesai, pukulan berikutnya lebih nyakitin lagi. Dia baru tahu kalau rekan bisnisnya ternyata udah ngosongin rekening bank bersama mereka. Serius? Dikhianati gitu? Iya, jadi dia benar-benar ditinggal tanpa apa-apa secara finansial. Udah dana dibekuin, rekening bersama dikosongin partner. Abis. Wah, ini kombinasi masalah sistemik, ya kan? Dana dibekukan sama pengkhianatan personal. Kehilangan modal gara-gara partner di saat lagi rentan gini tuh seringkali lebih menghancurkan daripada masalah pasar biasa loh. Ini nyerang kepercayaan di level paling dasar. Banget. Dan kayaknya belum cukup. Masalah pribadi juga nimpa dia barengan. Ibunya lagi kritis di rumah sakit, habis kecelakaan. Ya ampun. Dia sendiri juga baru aja kecelakaan mobil, terus kena dakwaan DUI, nyetir sambil mabuk gitu. Gila, ini bener-bener. Lengkap kan? Saat dia udah putus asanya, dia sampai bilang ke pacarnya waktu itu Leila kalau dia itu kapal yang tenggelam, dia nyuruh Leila pergi ninggalin dia. Akumulasi krisis kayak gini, finansial, pengkhianatan, kesehatan keluarga, masalah hukum pribadi, semuanya dalam waktu singkat. Ini yang namanya perfect storm, badai sempurna. Iya, bener, istilahnya. Daya tahan orang benar-benar diuji sampai batasnya ini mah. Pertanyaannya bukan lagi gimana bisnisnya bisa selamat, tapi gimana orangnya bisa bertahan. Gitu kan? Sulit banget kebayangin jalan keluarnya emang. Tapi ya itu, justru dari titik paling rendah ini, titik baliknya dimulai. Sumber ini nunjukin ada 2 elemen krusial yang muncul. Nah, justru seringkali dalam krisis kayak gini, fondasi aslinya kelihatan ya. Apa aja tuh 2 elemennya? Yang pertama, dukungan personal yang luar biasa. Pacarnya Lela itu nolak buat pergi. Meskipun si Hormozi udah bilang dia kapal tenggelam. Oh wow, dia tetap milih nemenin ya?
Iya, dia milih buat tetap dampingi kapal yang tenggelam itu. Dukungan emosional tanpa syarat ini kayaknya yang ngasih dia sedikit harapan sama kekuatan lagi. Peran dukungan sosial dalam resiliensi psikologis itu emang signifikan banget sih. Pas keyakinan ke diri sendiri udah runtuh, keyakinan dari orang terdekat itu bisa jadi jangkar emosional. Tapi ya, dukungan aja mungkin nggak cukup ya tanpa ada rencana atau harapan solusi. Apa elemen keduanya? Elemen kedua ini aset tak berwujud yang dia yakini jadi kunci pembalik keadaan. Strateginya itu yang dia sebut Grand Slam Offer. Ah, penawaran gemilang itu lagi ya? Iya, jadi di titik itu, secara materi, dia cuma punya sisa kartu kredit bisnis lama, limitnya $100.000, sama dukungan Laila. Secara konsep, dia punya si penawaran gemilang ini. Grand Slam Offer ini disebut-sebut terus ya, sebagai inti strateginya. Walaupun bab satu ini belum detail isinya apa, kita bisa mulai mikirin prinsip di baliknya nih. Gimana tuh kira-kira? Ya, sebuah penawaran yang disebut gemilang, dan diyakini bisa balikin keadaan dari nol. Kemungkinan besar punya ciri khas tertentu. Mungkin proposisi nilainya tinggi banget, atau ada garansi yang ngilangin hampir semua risiko buat pelanggan, atau janjiin hasil yang spesifik banget dan diinginkan pasar. Masuk akal sih. Intinya, sesuatu yang begitu menarik sampai susah ditolak, bahkan sama pasar yang mungkin awalnya skeptis gitu. Pasti ada sesuatu yang bikin dia seyakin itu. Karena modalnya cuma keyakinan sama penawaran itu, dukungan Leila sama kartu kredit tadi, dia ambil keputusan yang buat banyak orang mungkin kedengeran gila. Keputusan apa tuh? Bukannya mundur atau main aman, dia tetap sama rencananya, ngeluncurin 6 gym baru. Bersamaan. Tepat setelah Natal. 6. Sekaligus? Dalam kondisi bangkrut gitu. Ya, 6 sekaligus. Meluncurkan satu bisnis aja udah berisiko tinggi loh. Apalagi 6 dalam kondisi kayak gitu. Dari kacamata manajemen resiko biasa sih, ini kayaknya nekat banget. Banget. Tapi kalau kita asumsiin Grand Slam Offer itu memang dirancang buat ngasilin cash flow positif cepat banget, mungkin keputusannya ini pertaruhan yang udah dihitung. Maksudnya? Ya, dia bertaruh kalau kecepatan dapat pelanggan baru, nanti bakal ngalahin tingkat bakar uang operasional hariannya dia. Dia kan pasti keluar duit banyak tuh buat launching 6 gym. Betul. Dia mulai nanggung utang sekitar $3.300 tiap hari. Cuma buat operasional peluncuran ini, pakai kartu kreditnya. $3.300 per hari. Wow. Ini benar-benar pertaruhan segalanya atau tidak sama sekali. Didorong sama keyakinan mutlak sama kekuatan penawarannya itu, dia percaya ini bakal berhasil dan berhasil cepat. Keyakinan sama strategi ini, ditambah dukungan emosional Leila tadi, kayaknya jadi bahan bakar buat tindakan nekat ini ya. Seringkali kan kombinasi visi strategis yang kuat sama fondasi emosional yang stabil, itu bikin orang berani ambil resiko yang kelihatan mustahil buat orang luar. Dan ternyata, pertaruhannya itu berhasil. Hasilnya bahkan melampaui ekspektasi paling liar sekalipun, dan datangnya cepat banget. Seberapa cepat? Bulan Januari 2017. Itu cuma sebulan setelah malam Natal yang kelabu itu. Bisnis barunya, si Gym Launch, langsung dapat pendapatan $100.117. $100.000 dalam sebulan pertama, dari kondisi utang harian $3.300. Iya, gila kan? Dari utang harian jadi pendapatan 6 digit dalam sebulan doang. Kecepatan pemulihannya ini emang luar biasa sih. Ini secara nggak langsung jadi bukti asumsi kita tadi ya. Grand Slam Offer itu kemungkinan besar emang dirancang buat konversi cepet dan ngasilin duit segera. Pasti. Hasil ini nunjukin kalau penawarannya dia itu berhasil motong kebisingan pasar dan narik pelanggan secara masif dalam waktu singkat banget. Dan itu baru awalnya loh. Awal dari ledakan pertumbuhan, momentumnya lanjut terus. Di akhir tahun 2017, bisnisnya udah ngasilin lebih dari $1,5 juta per bulan. $1,5 juta per bulan. Wow. Setahun setelahnya, naik lagi jadi $4,4 juta per bulan. Dan puncaknya, dalam 2 tahun sejak malam Natal titik terendahnya itu, total penjualan kumulatif usahanya tembus $120 juta. Astaga, $120 juta total sales dalam 2 tahun dari titik nol, bahkan minus ya. Skala pertumbuhan eksponensial kayak gini jarang banget terjadi loh. Iya kan? Transformasi dari kondisi minus, utang harian, jadi perusahaan jutaan dolar per bulan dalam 2 tahun,
Itu studi kasus yang menarik banget sih. Tentang potensi percepatan bisnis kalau elemen kuncinya pas. Kesuksesannya ini juga ngefek ke aspek lain hidupnya. Buktinya nih, dia kemudian bisa nyumbang 2 juta dolar buat amal. Wah, mulia sekali. Dia bahkan jadi temenan sama Arnold Schwarzenegger, terus duduk di dewan salah satu yayasan amalnya Arnold. Keren banget. Ini benar-benar bukan cuma pemulihan finansial ya, tapi transformasi hidup yang menyeluruh. Nah, Hormozi sendiri pas refleksi di bab ini, dia bilang kesuksesan ini kombinasi dari keyakinan, strategi, dan yang paling dia tekanin, kemampuannya nyiptain penawaran yang kuat banget itu, si Grand Slam offer. Ya, dia sendiri ngakuin itu ya. Dia bilang banyak salah di masa lalu, tapi nguasain seni bikin penawaran ini yang dia anggap jadi titik balik fundamentalnya. Iya, pengakuannya itu menarik loh. Dia nggak bilang dia sempurna di semua aspek bisnis. Tapi dia nunjuk satu keahlian spesifik, bikin penawaran yang susah ditolak sebagai faktor pengubah permainan yang paling signifikan buat dia. Ini nunjukin prinsip penting, kekuatan pengungkit atau leverage dari penguasaan satu keahlian inti. Dalam bisnis yang kompleks ini, kadang ada satu atau dua area aja yang kalau kita kuasai benar-benar, dampaknya bisa ngalahin perbaikan di banyak area lain. Nah, buat Hormozi, yaitu tadi, seni bikin penawaran. Betul, dia nutup bab pertama ini dengan rasa terima kasih ke pembaca. Terus ada janji juga, dia janji mau bagiin wawasan berharga yang dia dapat biar lebih banyak pengusaha bisa nyiptain keajaiban mereka sendiri. Ada semacam semangat buat transfer ilmunya ya? Kayaknya gitu, ada niat buat bagiin resep suksesnya ini. Seringkali kan gitu ya, orang yang udah lewatin perjalanan ekstrim, terus nemu formula yang berhasil, jadi pengen bagi-bagi. Pengalaman pribadinya jadi pelajaran buat orang lain. Setuju, itu bagus sih. Jadi, setelah kita gali bab pertama ini, apa makna penting yang bisa kita tarik buat Anda, para pendengar? Kisah Hormozi ini jelas bukan cuma cerita from zero to hero yang bombastis aja. Lebih dari itu ya? Iya, ini studi kasus tentang ketahanan. Ketahanan yang luar biasa di tengah badai krisis multidimensi, terus juga tentang kekuatan keyakinan. Keyakinan sama diri sendiri, sama orang terdekat kayak Leila tadi, dan terutama keyakinan sama strategi atau senjata andalannya, si penawaran gemilang itu. Jadi ketahanan, dukungan sosial, sama strategi penawaran yang superior itu muncul sebagai pilar utama kebangkitannya ya, setidaknya dari narasi di bab awal ini. Dan ketiganya ini saling terkait, saling nguatin. Ringkasnya nih, dari pembahasan kita tadi, kita lihat alur cerita yang tajam banget. Dari putus asa total di malam Natal, diambang kehilangan segalanya, sampai meroket sukses finansial yang mungkin dulu nggak kebayang, cuma dalam beberapa tahun. Roller coaster finansial dan emosional yang ekstrim banget sih itu. Poin kuncinya yaitu tadi, gimana fondasi personal yang kuat, dukungan Lela, itu ngasih dia landasan buat bertindak, sementara keyakinan sama strategi bisnis intinya, si Grand Slam offer, itu ngasih dia arah dan alat buat bertindak efektif. Kombinasi antara hati dan kepala lah ya, bisa dibilang. Kekuatan emosional buat bertahan dan berani, dipadu sama strategi rasional yang dia yakini banget bakal berhasil. Nah, kenapa ini relevan buat Anda? Mungkin kisah ini bisa ngasih perspektif gimana caranya Anda melewati masa sulit, atau menemukan kekuatan dari dukungan sekitar Anda, atau sekedar inspirasi kalau titik terendah pun bisa jadi awal sesuatu yang besar. Selalu ada harapan ya. Tapi secara lebih praktis, mungkin ini nunjukin betapa pentingnya buat terus ngasah dan memperjelas penawaran Anda, apapun bentuknya itu. Bisa produk, jasa, ide, atau bahkan diri Anda sendiri dalam karir. Seberapa kuat sih nilai yang Anda tawarkan? Nah, menutup diskusi kita nih, ada satu pemikiran lanjutan yang menarik buat Anda bawa pulang. Bab pertama ini kan efektif banget ya, nunjukin dampak fenomenal dari Grand Slam offer-nya Hormozi. Iya, hasilnya jelas banget. Tapi, seperti yang kita bahas tadi, bab ini belum murai cara bikinnya. Kita baru spekulasi aja soal prinsipnya. Nilai tinggi, risiko rendah buat konsumen, hasil yang jelas. Benar, kita baru lihat apa yang terjadi, belum detail bagaimananya. Tepat. Jadi, pertanyaan reflektif buat Anda, ini coba lupain sejenak contoh spesifik Hormozi di industri gym. Secara universal nih, menurut Anda, elemen apa aja sih yang bikin sebuah penawaran, entah itu produk, jasa, proposal proyek, atau cara Anda presentasi ide, jadi menarik banget, berharga banget, sampai susah ditolak sama audiens yang Anda tuju? Pertanyaan bagus tuh.
Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip itu buat menciptakan atau menyempurnakan penawaran kuat Anda sendiri dalam konteks pekerjaan atau kehidupan Anda sekarang. Pertanyaan reflektif yang kuat banget. Mikirin gimana caranya bikin apa yang kita bawa ke dunia ini jadi lebih bernilai dan susah ditolak? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada percikan ide atau wawasan baru yang bisa Anda gunakan ya.